Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita alangkah baiknya berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu akan mengabsenkan dengan kalian. Saat Ibu panggil, kalian dapat mengacungkan tangan. Abbas, Aldebaran, Antares, Aquila, Aurija, Bayu, Clarissa, Denet, Hana, Kirana, Leo, Dina, Orion, Raya, Sinta, Sonia, Tiara, Vega, Wira, Yasa. Alhamdulillah adanya Ibu rajin-rajin ya. Masih semangat kan belajarnya hari ini? Ya, jangan lupa terus rajin belajar agar pengetahuan yang kalian dapatkan terus bertambah. Nah, pertemuan sebelumnya ada yang tahu kita membahas mengenai apa? Ya, Antares. Nah, benar. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tekanan gas, di mana pada salah satu materinya terdapat tekanan gas dalam proses pernafasan manusia, yaitu pada paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran udara antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Selanjutnya kita akan membahas sistem pernafasan manusia pada pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, menurut kalian apa fungsi dari hidung? Ya, Tiara? Nah, benar. Hidung berfungsi untuk bernafas. Lalu saat hidung kita pilek atau flu, apa yang akan terjadi? Nah, kita akan kesulitan untuk bernafas. Jadi, bernafas itu sangat penting bagi kita. Dan kita harus selalu mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dengan mempelajari sistem pernafasan manusia ini, kita dapat mendeskripsikan organ pernafasan manusia, kemudian kita dapat menyimpulkan mekanisme pernafasan manusia, selanjutnya kita dapat mengkonstruksi frekuensi pernafasan manusia, selanjutnya kita dapat membedakan volume pernafasan manusia, dan kita dapat menggolongkan macam-macam penyakit pada sistem pernafasan manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai organ pernafasan, kemudian mekanisme pernafasan manusia, dan juga frekuensi pernafasan manusia. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai bernafas. Bernafas ini adalah proses menghirup udara dan menghembuskan udara yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada pokok bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai organ pernafasan. Nah, organ pernafasan ini banyak macamnya. Ya, buka buku halaman 49. Nah, pada organ pernafasan terdapat macam-macam seperti rongga hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, pada rongga hidung sendiri terdapat 3 macam, yaitu rambut hidung, kemudian sap lendir, dan juga kongkang. Nah, pada rambut hidung sendiri ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dari debu-debu atau partikel-partikel kecil. Sedangkan pada saput lendir ini untuk memerangkap benda asing yang masuk bersamaan dengan udara. Dan kongkang sendiri untuk menyamakan suhu di luar tubuh saat masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah faring. Nah, faring ini terletak di rongga hidung, belakang rongga hidung hingga ke rongga mulut. Dan pada laring sendiri ini yang menghubungkan antara faring dengan trakea, yang terdiri dari epiglotis dan pita suara. Dan sedangkan pada trakea sendiri ini adalah saluran yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Pada trakea
trakea ini terdapat dua percabangan. Nah, percabangannya ini yang disebut dengan bronkus. Pada bronkus ini dan pada trakea ini akan masuk sampai ke paru-paru. Ada kedua percabangannya. Sedangkan pada bronkiolus ini adalah cabang-cabang kecil dari bronkus yang di dalam paru-paru. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama paru-paru kanan atau pulmodexter dan paru-paru kiri yang disebut dengan pulmosinister. Pada paru-paru kanan sendiri terdapat 3 lobus dan pada paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Dan yang terakhir adalah alveolus. Pada ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil dan berdinding tipis. Nah, ini yang disebut dengan alveolus. Dari di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan ini sendiri memiliki kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan juga diafragma. Nah, di sini Ibu memiliki video yang sangat menarik. Kalian dapat memperhatikannya dan bisa mencatatnya. Nah, setelah menonton videonya, Ibu akan bertanya, tadi ada macamnya mekanisme ada apa saja? Siapa yang bisa bantu jawab? Nah, benar sekali Aldebaran. Mekanisme pernapasan ada 2 macam. Yang pertama yaitu inspirasi atau biasa disebut sebagai menghirup udara. Dan pada ekspirasi yaitu menghembuskan udara. Nah, buka halaman selanjutnya. Nah, di sini pada inspirasi ciri-cirinya yaitu diafragma dan otot dada ini berkontraksi, kemudian pada volume rongga dada yaitu membesar dan juga paru-paru itu mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya pada ekspirasi yaitu diafragma dan otot dada itu merelaksasi dan volume rongga dada itu kembali normal dan juga paru-paru kembali normal sehingga udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan dari mekanisme pernapasan manusia? Nah, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkannya pada materi frekuensi pernapasan. Nah, pada frekuensi pernapasan ini Ibu akan melakukan percobaan sederhana dengan kalian membentuk kelompok. Ibu akan membaginya menjadi 4 kelompok. Di sini siswanya ada 20 anak. Nah, di sini Ibu akan membagi 4 kelompok di mana setiap kelompoknya ada 5 anggota. Selanjutnya pada setiap kelompok juga harus ada siswa laki-laki dan juga siswa perempuannya. Di sini sangat sederhana percobaannya, yaitu dengan menghitung saat kalian bernafas selama 15 detik. Nah, di sini perbedaannya itu kita akan menghitung jenis kelaminnya. Ada siswa laki-laki dan perempuan itu bernafasnya sampai berapa perhitungannya. Kemudian pada posisi tubuh berbaring, duduk, dan berdiri itu berapa perhitungannya. Dan pada aktivitas tubuh itu kita akan menghitung saat kita duduk atau berlari selama 1 menit atau berjalan selama 1 menit. Nah, karena percobaannya sudah, Ibu minta kalian mempresentasikannya di depan kelas. Nah, karena sudah mempresentasikannya semua kelompok, kita akan menyimpulkannya bersama-sama. Yang pertama itu jenis kelamin. Pada jenis kelamin, kalian telah ketahui bahwa laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Nah, ini karena pada laki-laki cenderung memiliki aktivitas yang lebih banyak daripada perempuan. Mereka akan membutuhkan gas oksigen yang lebih banyak. Jadi, menghasilkan frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada perempuan. Selanjutnya yaitu adalah posisi tubuh. Nah, pada posisi tubuh ini
kalian mendapatkan bahwa pada keadaan berdiri, kalian memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi daripada duduk dan juga berbaring. Ada yang tahu mengapa? Iya, Vega. Nah, benar apa kata Vega? Saat kita berdiri, frekuensi pernapasan kita akan semakin tinggi. Karena pada saat kita berdiri, otot-otot kaki kita akan berkontraksi dan membutuhkan energi atau tenaga. Oleh karena itu, frekuensi pernapasan ini akan lebih tinggi untuk menghasilkan energi yang lebih banyak. Selanjutnya adalah aktivitas tubuh. Nah, pada aktivitas tubuh ini sangat berperan penting dalam frekuensi pernapasan juga. Semakin banyak aktivitas tubuh atau aktivitas yang kita lakukan itu, maka semakin akan besar pula frekuensi pernapasannya. Kita akan memerlukan energi yang lebih banyak sehingga menghasilkan frekuensi pernapasan yang semakin tinggi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, Vega. Nah, Vega bertanya, apakah selain ketiga faktor tersebut, apakah ada faktor yang lain? Tadi faktornya pertama itu jenis kelamin, kemudian ada faktor posisi tubuh dan juga aktivitas tubuh. Nah, selain itu ada dua macam lain. Yang pertama itu adalah usia. Nah, usia lanjut itu memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada usia yang baru tumbuh atau usia remaja seperti itu. Karena pada usia lanjut cenderung melakukan aktivitas yang lebih sedikit pada usia remaja. Dan selanjutnya ada faktor suhu tubuh. Nah, manusia ini cenderung untuk mempertahankan suhu tubuh pada tubuh masing-masing. Nah, jika seseorang memiliki suhu tubuh itu turun, maka secara langsung metabolik akan mempertahankan metabolismenya sehingga memerlukan oksigen yang lebih banyak, sehingga frekuensinya itu akan semakin tinggi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, karena sudah tidak ada, mari kita simpulkan dari awal tadi. Yang pertama kita membahas mengenai organ pernapasan. Nah, tadi ada hidung, ada trachea, ada paru, ada laring, kemudian ada bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan alveolus. Nah, selanjutnya pada mekanisme pernapasan. Mekanisme sendiri ada dua macam, ada inspirasi atau menghirup udara, kemudian ada ekspirasi yaitu menghembuskan udara. Dan selanjutnya ada faktor-faktor dari frekuensi pernapasan. Yang pertama tadi ada jenis kelamin, kemudian ada posisi tubuh, ada aktivitas tubuh, kemudian ditambah dengan usia dan juga suhu tubuh. Selanjutnya, sebelum menutup pelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ayo siap-siap ya. Nah, absen 6, Bayu. Yuk. Tadi apa fungsi dari hidung? Nah, benar. Tadi hidung ada 3 macam, katanya Bayu. Nah, tadi ada rambut hidung, kemudian ada selaput lendir, dan juga ada kangka yang masing-masing memiliki fungsinya masing-masingnya Bayu. Ya. Nah, pada rambut hidung itu untuk menyaring udara yang masuk dari debu-debu dan juga partikel-partikel kecil. Dan pada selaput lendir sendiri untuk menangkap benda asing yang masuk bersamaan dengan udara. Dan pada kangka sendiri untuk menyamakan suhu di luar tubuh dan suhu di dalam tubuh. Benar begitu, Bayu? Selanjutnya, Orion. Absen 13, Orion. Nah, Ibu akan bertanya, tadi ciri-cirinya pada mekanisme inspirasi. Apakah benar jawabannya Orion, teman-teman? Nah, benar.
pada katanya origami itu ciri-cirinya itu pertama itu diafragma dan otot dada itu berkontraksi, kemudian pada volume rongga dada itu membesar dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya absen 20 terakhir nih, Yasa. Yasa tadi ibu jelasin kalau jenis kelamin sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Mengapa demikian? Benar sekali Yasa. Nah, pada seseorang berjenis kelamin laki-laki cenderung memiliki aktivitas yang lebih banyak daripada perempuan, karena pada laki-laki memerlukan oksigen yang lebih banyak saat beraktivitas sehingga menghasilkan frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Nah, karena ibu sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, karena tidak ada, ibu akan menutupnya. Pada pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai sistem pernapasan manusia dan pada materi volume pernapasan dan juga macam-macam penyakit sistem pernapasan manusia. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan membentuk kelompok lagi pada materi volume pernapasan. Kalian diharapkan membawa botol aqua yang berisi air dan juga sedotan pada tiap kelompoknya ya. Nah, agar memahami materi hari ini lebih dalam, kalian dapat mengerjakan tugas-tugas di LKS yang ibu sediakan, dan pada pertemuan selanjutnya ibu harap dikumpulkan ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya, kalian dapat menghubungi ibu. Untuk menutup pembelajaran, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pelajaran yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, baik ibu tutup. Terima kasih. Jangan lupa untuk belajar kembali, dan apabila ada yang ingin ditanyakan di pertemuan selanjutnya, jangan sungkan untuk bertanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.